Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dina Khairunisa min Kismi Ta'limil Lughatil Arabiyyah. Baiklah, saya di sini yang insya Allah akan menjelaskan tentang pengertian pendidik, peran pendidik, dan juga kompetensi sebagai persyaratan pendidik. Dari segi bahasa, pendidik adalah orang yang memberi pendidikan atau juga sebagai pengajar. Sehingga pendidikan adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan teacher yang berarti guru atau pengajar, dan tutor yang berarti guru privat ataupun guru yang mengajar di rumah. Nah, selanjutnya di sini ada peran pendidik. Peran pendidik. Untuk tercapainya tujuan pokok pendidikan, hendaklah peran pendidik tidak hanya berorientasi pada nilai akademik saja, melainkan juga berorientasi pada bagaimana seorang anak didik bisa belajar dari lingkungan, dari pengalaman, dan kehebatan orang lain, seperti peran guru dalam proses belajar mengajar. Contohnya, guru tidak hanya tampil sebagai pengajar seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan beralih sebagai kayak pelatih, pembimbing, dan mengajar belajar. Hal ini mudah sesuai dengan fungsi dari peran guru masa depan, di mana sebagai pelatih seorang guru akan mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan beberapa peran guru yang dibutuhkan untuk saat-saat ini. Yang pertama adalah peran guru sebagai demonstrator dalam proses belajar mengajar, yaitu guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang diajarkannya, serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya, karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Nah, lalu yang kedua dalam kapasitasnya sebagai pengelola kelas, seorang guru dituntut untuk bisa menjadikan suasana kelas menjadi kondusif, sehingga proses belajar mengajar atau penyampaian pengetahuan dari guru ke murid atau proses pertukaran ilmu dan pengetahuan di antara siswa yang satu dengan yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu yang ketiga, sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan dalam setiap proses belajar mengajar. Lalu di sini yang keempat, setiap kegiatan belajar mengajar hendaknya seorang guru senantiasa melakukan evaluasi atau penilaian, karena dengan penilaian guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan penguasaan siswa terhadap pelajaran, juga serta ketetapan atau keefektifan metode belajar masing-masing siswa tersebut. Nah, selanjutnya membahas tentang kompetensi sebagai peran pendidik. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik? Nah, penjelasan dari Bapak Slamet itu terdiri dari kompetensi yang berkontribusi dalam pengembangan mata pelajaran yang diajarkan, seperti mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi atau SK, dan juga kompetensi dasar atau KD.
lalu merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan silabus yang telah dikembangkan, lalu merancang manajemen pembelajaran dan juga manajemen kelas, melaksanakan pembelajaran yang pro perubahan seperti aktif, kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif, dan juga menyenangkan. Menilai hasil belajar peserta didik secara otentik, membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya pelajaran kepribadian, bakat, minat, dan karir, dan juga mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru. Nah, selanjutnya kompetensi sosial. Apa itu kompetensi sosial? Yaitu yang berkaitan dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan peserta didik, sesama pendidik, dan juga tenaga kependidikan, orang tua, dan juga wali peserta pendidik, masyarakat sekitar di mana pendidik itu tinggal, dan juga dengan pihak-pihak berkepentingan dengan sekolah. Nah, baiklah, untuk kompetensi yang keempat, yakni kompetensi profesional. Apa itu kompetensi profesional? Nah, di dalamnya dijelaskan bahwa guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, meningkatkan mutu pendidikan berarti juga meningkatkan mutu seorang guru. Nah, guru adalah pendidik profesional dan juga tugas utama mandiri mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Nah, baiklah, untuk kesimpulan di sini, dari segi bahasa, pendidik adalah orang yang memberi pendidikan ataupun mengajar. Nah, sehingga pendidikan itu bisa diartikan adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Nah, untuk tercapainya tujuan pokok pendidikan, hendaklah untuk kita berperan pendidik tidak hanya berorientasi pada nilai akademik saja, melainkan juga berorientasi pada bagaimana seorang anak didik bisa belajar dari lingkungan, dari pengalaman, dan juga kehebatan orang lain ataupun guru yang mengajarinya. Nah, di sini juga kompetensi sebagai peran yang harus dimiliki oleh guru ada 4, antaranya yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Baiklah, cukup sekian, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.